Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, Ayu sudah berada di dapur sejak matahari belum benar-benar naik. Ia berdiri di depan kompor kecil sambil mengaduk sayur sop yang mulai mendidih. Aroma bawang putih dan lada memenuhi ruangan sempit itu, tetapi rasa hangat yang biasanya muncul dari memasak tidak benar-benar ia rasakan. Dari ruang tamu terdengar suara langkah sandal yang diseret pelan. Ayu tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Masih juga masak yang begitu-begitu saja. Suara Bu Ratna, ibu dari suaminya Rizal, terdengar tajam bahkan sebelum wanita itu masuk sepenuhnya ke dapur. Nada bicaranya selalu seperti itu, dingin, seolah apapun yang Ayu lakukan tidak pernah cukup. Ayu menoleh dan tersenyum kecil, meski hatinya sudah bersiap menerima sindiran. Ini sop kesukaan Rizal, Bu. Saya pikir dia butuh yang hangat sebelum berangkat kerja. Bu Ratna mendengus pelan. Ia berdiri di ambang pintu dapur sambil menyilangkan tangan di dada. Kesukaan Rizal, katanya sinis. Yang dibutuhkan anak saya itu bukan sop, tapi uang. Kata-kata itu jatuh begitu saja, seperti sesuatu yang sudah biasa diucapkan. Ayu menunduk sedikit. Ia mematikan kompor lalu menuangkan sop ke dalam mangkuk, mencoba tetap tenang. Saya juga lagi cari pekerjaan lagi, Bu. Jawabnya pelan. Bu Ratna tertawa pendek, bukan tawa hangat, melainkan tawa yang lebih mirip ejekan. Cari pekerjaan? Katanya. Sudah setahun kamu menikah dengan Rizal, tapi yang kamu bawa ke rumah ini cuma pakaian di koper. Ayu diam. Kalimat itu sebenarnya tidak baru. Sejak awal pernikahannya dengan Rizal, Bu Ratna selalu mengungkit hal yang sama. Bahwa Ayu datang tanpa membawa kekayaan, tanpa mobil, tanpa tabungan besar seperti yang diharapkan keluarga itu. Padahal Ayu tidak pernah berjanji membawa apapun. Ia menikah dengan Rizal karena percaya pada cinta yang sederhana. Zaman sekarang, lanjut Bu Ratna sambil membuka lemari dapur dengan kasar, perempuan itu harus bisa bantu suami. Bukan cuma makan dan tinggal di rumah. Ayu menarik napas pelan. Aku tidak cuma makan dan tinggal di rumah, Bu. Jawabnya hati-hati. Saya juga mengurus rumah ini. Bu Ratna menatapnya tajam. Rumah kecil begini perlu diurus apa? Katanya dingin. Kalau kamu punya uang, mungkin Rizal tidak perlu kerja sampai seperti sekarang. Ucapan itu membuat dada Ayu terasa sesak. Ia tahu Bu Ratna tidak pernah benar-benar menyukainya. Sejak pertama kali bertemu, tatapan wanita itu selalu seperti sedang menilai sesuatu yang kurang. Seolah Ayu adalah kesalahan. Langkah kaki terdengar dari lorong menuju ruang tamu. Pintu kamar terbuka dan Rizal keluar sambil merapikan kerah kemejanya. Wajah suami Ayu itu tampak lelah meskipun hari bahkan belum benar-benar dimulai. Matanya sedikit sembab, dan rahangnya terlihat tegang. Ada sarapan? Tanya Rizal singkat. Ayu segera membawa mangkuk sop ke meja makan. Ada. Aku buat sop. Rizal duduk tanpa banyak bicara. Ia mulai makan dengan cepat, seperti orang yang pikirannya berada di tempat lain. Bu Ratna ikut duduk di depan mereka. Rizal, katanya tiba-tiba, kamu harus mulai memikirkan masa depanmu. Rizal berhenti sebentar. Aku sudah memikirkannya, Bu. Belum cukup, jawab Bu Ratna datar. Kalau cukup, hidupmu tidak akan sesulit sekarang. Ayu melihat bahu Rizal menegang. Ia tahu suaminya tidak suka ditekan seperti itu, tetapi Rizal jarang melawan ibunya. Belum sempat percakapan berlanjut, ponsel di saku Rizal bergetar keras. Rizal langsung meraih ponsel itu. Nama yang muncul di layar tidak bisa dilihat Ayu, tetapi perubahan wajah suaminya terlihat jelas. Ekspresi Rizal tiba-tiba kaku. Ia berdiri dan menjauh beberapa langkah dari meja. Aku angkat dulu, katanya singkat. Rizal berjalan ke ruang tamu dan menjawab telepon dengan suara pelan, tetapi Ayu masih bisa mendengar sebagian kata-katanya. Iya,
Saya tahu. Beberapa detik hening. Tolong beri saya waktu lagi. Nada suaranya berubah semakin tertekan. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Ayu merasakan sesuatu yang tidak enak merayap di dadanya. Ia melirik Bu Ratna, berharap wanita itu juga terlihat khawatir. Namun yang ia lihat justru ekspresi lain. Bu Ratna tidak tampak terkejut, tidak juga cemas. Ia hanya menatap ke arah ruang tamu dengan wajah datar, seolah sudah sangat mengenal situasi itu. Telepon lagi, gumam Bu Ratna pelan. Ayu menoleh. Ibu tahu siapa yang menelpon. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air lalu meminumnya perlahan. Orang-orang yang menagih sesuatu, katanya akhirnya. Ayu mengernyit. Menagih apa? Bu Ratna menatapnya sebentar, lalu mengangkat bahu. Bukan urusanmu. Di ruang tamu, suara Rizal mulai terdengar lebih tegang. Tolong jangan datang ke rumah. Kalimat itu membuat tangan Ayu membeku di atas meja. Ia menoleh lagi ke arah ruang tamu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang membuat suaminya terlihat seperti orang yang sedang terpojok. Beberapa menit kemudian Rizal kembali ke meja makan. Wajahnya pucat, dan sop di mangkuknya sudah tidak disentuh lagi. Aku harus pergi sekarang, katanya. Cepat sekali, tanya Ayu. Rizal hanya mengangguk sambil mengambil tas kerjanya. Bu Ratna memandang anaknya dengan tatapan yang sulit dibaca. Masalahnya makin besar ya, katanya pelan. Rizal berhenti sebentar. Aku akan menyelesaikannya, jawabnya cepat. Ia kemudian keluar rumah tanpa menoleh lagi. Pintu depan tertutup keras. Keheningan memenuhi rumah kecil itu. Ayu berdiri di dekat meja makan, menatap mangkuk sop yang masih beruap. Di dalam dadanya, perasaan aneh mulai tumbuh, campuran antara khawatir dan firasat buruk. Sementara di kursinya, Bu Ratna menatap pintu yang baru saja tertutup, lalu bergumam pelan dengan nada yang membuat Ayu merinding. Kalau dia tidak segera menemukan jalan keluar, katanya dingin, kita semua bisa tenggelam. Ayu menoleh cepat. Tenggelam dalam apa, Bu? Namun Bu Ratna sudah berdiri dan berjalan keluar dapur tanpa menjawab. Ayu tetap berdiri di tempatnya. Pertanyaan itu menggantung di kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mulai bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Masalah apa sebenarnya yang sedang dihadapi suaminya? Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya setelah Rizal pergi. Ayu masih berdiri di dapur dengan mangkuk sop yang mulai kehilangan uapnya. Kata-kata Bu Ratna beberapa menit lalu terus berputar di kepalanya. Kalau dia tidak segera menemukan jalan keluar, kita semua bisa tenggelam. Ayu tidak tahu maksudnya, tetapi kalimat itu terdengar terlalu serius untuk sekadar keluhan biasa. Ia akhirnya membawa mangkuk sop itu ke wastafel. Sendoknya berbunyi pelan saat diletakkan di sana. Suara kecil yang terasa terlalu keras dalam keheningan rumah. Di ruang tamu, Bu Ratna sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Volume TV cukup keras, tetapi wanita itu tampaknya tidak benar-benar memperhatikan acara yang sedang berjalan. Ayu berdiri beberapa detik di ambang pintu ruang tamu. Ragu-ragu. Bu, panggilnya pelan. Bu Ratna melirik sekilas tanpa mematikan televisi. Ada apa? Ayu mendekat beberapa langkah. Tadi, telepon Rizal, katanya hati-hati. Dia terlihat sangat tertekan. Bu Ratna menghela napas seolah pertanyaan itu melelahkan. Ya memang begitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu membuat Bu Ratna mematikan televisi dengan remote. Ruangan langsung menjadi jauh lebih sunyi. Wanita itu menoleh penuh kepada Ayu. Kamu benar-benar tidak tahu. Ayu menggeleng. Tidak, Bu. Bu Ratna menyandarkan tubuhnya di sofa, menatap Ayu dengan tatapan yang terasa menilai. Kadang aku heran, katanya pelan. Bagaimana anakku bisa menikah dengan perempuan yang tidak membawa apa-apa ke hidupnya? Ayu menahan napas. Kalimat itu lagi. Saya tahu saya tidak punya banyak uang,
jawab Ayu perlahan. Tapi saya tidak pernah meminta Rizal menanggung saya sepenuhnya. Tidak meminta. Bu Ratna tertawa pendek. Menjadi istri saja sudah berarti meminta. Ayu merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Saya mencoba membantu sebisa saya. Coba. Bu Ratna memotong dengan cepat. Kata, coba, tidak membayar tagihan. Ayu terdiam. Ia tahu percakapan ini tidak akan berjalan baik, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada harga dirinya sekarang. Bu, apakah Rizal punya utang? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatap Ayu beberapa detik, seolah sedang memutuskan sesuatu. Bukan cuma utang kecil, katanya akhirnya. Ayu merasakan tubuhnya sedikit kaku. Seberapa besar? Cukup besar sampai orang-orang mulai menelepon rumah. Jantung Ayu berdegup lebih cepat. Semua potongan kecil yang ia lihat beberapa bulan terakhir tiba-tiba terasa lebih masuk akal. Rizal sering pulang larut, terlihat tegang, dan kadang menerima telepon yang langsung ia matikan saat Ayu mendekat. Tapi kenapa Rizal tidak pernah cerita? Tanya Ayu. Bu Ratna mendengus. Untuk apa? Supaya kamu bisa membantu. Nada itu penuh ejekan. Ayu menggigit bibirnya. Saya istrinya. Istri yang tidak membawa apa-apa, jawab Bu Ratna dingin. Kata-kata itu membuat dada Ayu terasa berat. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan hanya sedih. Ada juga rasa tidak nyaman yang semakin jelas. Utangnya untuk apa? Tanya Ayu lagi. Bu Ratna mengangkat bahu. Bisnis. Bisnis apa? Kalau kamu ingin tahu, tanya sendiri pada suamimu. Ayu tidak berkata apa-apa lagi. Percakapan itu jelas sudah selesai bagi Bu Ratna. Wanita itu menyalakan televisi kembali dan bersandar di sofa, seolah masalah besar yang baru saja dibicarakan hanyalah topik kecil. Namun bagi Ayu, dunia terasa sedikit bergeser. Malam datang lebih cepat dari yang Ayu sadari. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 9 ketika suara motor Rizal terdengar di depan rumah. Ayu yang sedang melipat pakaian di kamar langsung menoleh ke arah pintu. Beberapa detik kemudian, Rizal masuk. Kemejanya kusut dan wajahnya terlihat jauh lebih lelah daripada pagi tadi. Kamu baru pulang, kata Ayu pelan. Rizal hanya mengangguk sambil meletakkan tasnya. Ada makan malam? Ada. Aku hangatkan. Ayu berjalan ke dapur, memanaskan makanan yang sudah ia siapkan. Tangannya bergerak otomatis, tetapi pikirannya penuh. Ia tahu harus bertanya. Tetapi bagaimana? Ketika Rizal duduk di meja makan, Ayu akhirnya memberanikan diri duduk di depannya. Rizal, katanya hati-hati. Rizal tidak mengangkat kepala. HM. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Rizal berhenti makan sebentar. Apa? Ayu menarik napas kecil. Apakah kamu punya utang? Sendok di tangan Rizal berhenti bergerak. Beberapa detik ruangan terasa sangat sunyi. Lalu Rizal melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Itu bukan urusanmu. Jawaban itu jatuh begitu saja. Ayu merasa seperti ditampar pelan. Aku istrimu, katanya. Dan aku yang bertanggung jawab atas masalahku sendiri. Nada suara Rizal tegas, hampir defensif. Aku cuma ingin membantu. Dengan apa? Pertanyaan itu membuat Ayu tidak bisa langsung menjawab. Rizal menggeleng pelan. Lihat, kamu bahkan tidak tahu harus membantu bagaimana. Ayu merasakan matanya mulai panas. Namun ia menahannya. Aku tidak perlu kamu ikut pusing, lanjut Rizal. Aku akan menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Rizal berdiri dari kursinya. Itu urusanku. Ia mengambil gelas air lalu berjalan ke ruang tamu. Percakapan selesai. Ayu tetap duduk di meja makan, menatap piring yang hampir tidak ia sentuh. Ia merasa semakin jauh dari suaminya sendiri.
Beberapa saat kemudian Ayu berdiri untuk mengambil air minum di dapur. Saat ia kembali melewati lorong menuju kamar, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari ruang tamu terdengar suara pelan. Rizal sedang berbicara dengan seseorang. Bukan di telepon. Dengan ibunya. Ayu tidak berniat menguping, tetapi kalimat yang ia dengar membuatnya tidak bisa langsung pergi. Kita tidak punya waktu lagi, Bu, kata Rizal dengan suara rendah. Kalau mereka datang lagi. Mereka tidak akan datang kalau kamu bisa bayar, potong Bu Ratna. Dengan apa? Beberapa detik hening. Lalu suara Bu Ratna terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan. Ada satu cara cepat. Ayu merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Apa maksud ibu? Tanya Rizal. Orang kaya selalu punya solusi untuk masalah seperti ini. Rizal tidak langsung menjawab. Siapa? Bu Ratna menghela napas pelan. Ada seseorang yang mungkin bisa membantu. Dengan syarat apa? Hening lagi. Lalu Bu Ratna berkata sesuatu yang terlalu pelan untuk didengar jelas. Namun satu kalimat terakhir terdengar cukup jelas membuat darah Ayu terasa dingin. Kadang sesuatu harus dikorbankan supaya kita semua selamat. Ayu berdiri di lorong gelap itu. Napasnya tertahan. Ia tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Tetapi untuk pertama kalinya, rasa takut mulai muncul di dalam hatinya. Dan ia mulai bertanya-tanya. Apakah ia bagian dari sesuatu yang akan dikorbankan? Lorong rumah itu gelap. Hanya diterangi lampu kecil di dekat dapur. Ayu masih berdiri di sana, kaku, bahkan setelah percakapan di ruang tamu berhenti. Dadanya naik turun pelan karena ia menahan napas terlalu lama. Ia tidak berniat menguping. Tapi kata-kata terakhir Bu Ratna barusan tidak bisa keluar dari kepalanya. Kadang sesuatu harus dikorbankan supaya kita semua selamat. Ayu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mungkin salah dengar. Bahwa pembicaraan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun semakin ia mencoba berpikir tenang, semakin jelas rasa tidak nyaman yang tumbuh di dalam dadanya. Dari ruang tamu, suara televisi kembali menyala pelan. Sepertinya Bu Ratna sudah menyalakannya lagi. Sementara suara Rizal tidak terdengar lagi. Ayu akhirnya memaksa dirinya berjalan ke kamar. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Jam hampir menunjukkan tengah malam ketika Ayu masih menatap langit-langit kamar. Lampu sudah dimatikan, tetapi pikirannya tidak berhenti bergerak. Di sampingnya, Rizal belum kembali ke kamar. Itu bukan hal yang benar-benar aneh. Beberapa bulan terakhir, Rizal sering tertidur di sofa ruang tamu setelah menonton televisi atau memeriksa ponselnya sampai larut. Namun malam ini terasa berbeda. Ayu akhirnya bangkit dari tempat tidur. Ia membuka pintu kamar perlahan agar tidak berisik. Rumah itu sunyi. Ia berjalan pelan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang tamu, lampu di sana masih menyala. Televisi sudah mati, tetapi Rizal dan Bu Ratna masih duduk di sofa. Mereka berbicara dengan suara pelan. Ayu langsung berhenti di dekat dinding lorong. Ia tidak terlihat dari ruang tamu, tetapi suara mereka cukup jelas terdengar. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, kata Bu Ratna. Nada suaranya tegas, seperti seseorang yang sudah memikirkan sesuatu dengan matang. Aku tahu, jawab Rizal. Suaranya terdengar lelah. Tapi itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Bu Ratna mengulang dengan nada tidak sabar. Anakmu bisa dipenjara kalau utang itu tidak dibayar. Ayu merasakan dadanya menegang. Di penjara? Ia belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Rizal mengusap wajahnya. Jumlahnya terlalu besar. Justru itu, potong Bu Ratna. Makanya kita butuh orang yang bisa menutup semuanya sekaligus. Rizal terdiam beberapa saat. Orang seperti itu tidak memberi uang tanpa alasan. Dia punya alasan. Ayu menelan ludah. Ia mendengar suara kursi bergeser pelan. Lalu Bu Ratna berkata dengan nada yang lebih rendah. Pak Surya.
Nama itu terdengar asing bagi Ayu. Dia masih tertarik, tanya Rizal. Ayu mengernyit. Tertarik pada apa? Dari yang aku dengar, iya, jawab Bu Ratna. Orang seperti dia tidak pernah kesulitan uang. Baginya, menyelesaikan utangmu hanya seperti mengeluarkan uang receh. Kalau begitu kenapa dia mau melakukannya? Pertanyaan Rizal terdengar ragu. Bu Ratna tertawa kecil. Tentu saja karena dia ingin sesuatu sebagai gantinya. Ayu merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menempelkan punggungnya ke dinding, berusaha tetap tenang. Dan kamu yakin dia akan setuju? Tanya Rizal lagi. Dia sudah menyampaikan minatnya sejak lama. Minat? Ayu semakin bingung. Ini bukan keputusan kecil, Bu. Memang tidak, jawab Bu Ratna cepat. Tapi ini satu-satunya jalan keluar yang kita punya. Rizal tidak langsung menjawab. Beberapa detik hening. Lalu ia berkata dengan suara yang jauh lebih pelan. Kalau Ayu tahu. Kalimat itu terhenti. Ayu merasa tubuhnya membeku. Namanya disebut. Namun Bu Ratna langsung menyelah. Dia tidak perlu tahu semuanya. Nada suara wanita itu dingin. Yang penting utangmu lunas. Rizal menghela napas panjang. Ayu tidak bisa melihat wajah suaminya dari tempatnya berdiri, tetapi ia bisa merasakan keraguannya. Kita akan bicara lagi dengan Pak Surya, lanjut Bu Ratna. Setidaknya dengarkan dulu tawarannya. Tawaran seperti apa? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ayu menunggu. Jantungnya berdetak semakin keras. Namun jawaban yang ia harapkan tidak pernah benar-benar jelas. Kamu tahu orang seperti dia, kata Bu Ratna akhirnya. Dia selalu punya keinginan yang tidak biasa. Ayu menggigit bibirnya. Kalimat itu terdengar aneh. Tetapi sebelum percakapan bisa berlanjut, kursi tiba-tiba berderit. Ayu cepat-cepat mundur ke dapur. Pura-pura mengambil gelas. Beberapa detik kemudian, Rizal masuk ke dapur. Ia tampak terkejut melihat Ayu berdiri di sana. Kamu belum tidur? Tanya Rizal. Ayu memaksakan senyum kecil. Haus. Rizal menatapnya beberapa detik, seperti mencoba membaca sesuatu di wajahnya. Kamu dengar sesuatu? Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Ayu merasakan jantungnya berdebar lebih keras. Namun ia menggeleng. Tidak. Rizal terlihat sedikit lega. Ia membuka kulkas dan mengambil air minum. Kamu harus tidur, katanya singkat. Ayu mengangguk. Namun ketika ia kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur, pikirannya tidak bisa berhenti memutar ulang percakapan yang ia dengar. Pak Surya. Nama itu terus terngiang di kepalanya. Seorang pria kaya. Seseorang yang bisa melunasi semua utang Rizal. Dan seseorang yang tampaknya tertarik pada sesuatu. Ayu tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Rizal dan Bu Ratna. Namun satu hal mulai terasa jelas di dalam hatinya. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Dan semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat firasat buruk yang muncul. Di tengah gelap kamar, Ayu menatap ponselnya di meja kecil. Ia ragu beberapa saat. Lalu akhirnya meraih ponsel itu. Jarinya bergerak membuka mesin pencari. Dengan napas pelan, Ayu mengetik satu nama yang terus mengganggu pikirannya malam itu. Pak Surya. Malam itu Ayu hampir tidak tidur sama sekali. Nama Pak Surya masih terpampang di layar ponselnya, hasil pencarian yang ia lakukan semalam. Beberapa artikel berita lama muncul tentang seorang pengusaha tua yang memiliki berbagai perusahaan properti dan investasi besar. Wajah pria itu muncul di beberapa foto. Rambutnya sudah memutih, wajahnya tenang, tetapi sorot matanya terasa tajam bahkan dari layar kecil. Ayu mematikan ponselnya sebelum membaca lebih jauh. Ia tidak tahu apa hubungan pria itu dengan masalah Rizal. Tetapi percakapan yang ia dengar semalam membuat pikirannya penuh bayangan buruk. Pagi itu rumah terasa lebih berat dari biasanya. Di dapur, Ayu menyiapkan sarapan tanpa banyak suara. Ia memotong sayuran dan telur,
tetapi tangannya bergerak lebih lambat dari biasanya karena pikirannya terus berputar. Ia mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Ia harus bertanya pada Rizal. Ia tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. Beberapa menit kemudian, Rizal keluar dari kamar dengan wajah yang sama lelahnya seperti kemarin. Matanya sedikit merah, seolah ia juga tidak tidur dengan baik. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara. "Ini sarapannya," kata Ayu pelan sambil meletakkan piring di depannya. Rizal hanya mengangguk. Beberapa detik mereka makan dalam diam. Ayu merasakan detak jantungnya semakin cepat. Akhirnya ia menaruh sendoknya. Rizal tidak langsung menatapnya. "Ada apa?" Ayu menarik napas pelan. "Aku dengar kamu dan ibu bicara semalam." Sendok di tangan Rizal berhenti. Ia mengangkat kepala perlahan. "Kamu menguping." "Aku lewat lorong," jawab Ayu jujur. "Aku tidak sengaja mendengar." Rizal menatapnya beberapa detik dengan wajah tegang. "Kalau kamu sudah dengar, berarti kamu juga tahu aku sedang punya masalah." Ayu mengangguk pelan. "Utang." Rizal menghela napas panjang. Kali ini ia tidak menyangkal. "Iya," katanya akhirnya. "Utang." Kata itu terdengar lebih berat ketika diucapkan langsung. Ayu menelan ludah. "Seberapa besar?" Rizal tidak langsung menjawab. Ia menunduk menatap piringnya sebelum berkata pelan, "Cukup besar sampai aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri." Perut Ayu terasa kosong. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" "Apa gunanya?" jawab Rizal cepat. "Kamu tidak bisa membantu." Nada suaranya tidak kasar, tetapi cukup tajam untuk melukai. Ayu menahan dirinya agar tidak tersinggung. "Aku istrimu," katanya perlahan. "Masalahmu juga masalahku." Rizal tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa pahit. "Kalau begitu kamu pasti juga tahu betapa buruknya situasi kita." Ayu diam. Rizal akhirnya menjelaskan lebih banyak, meski terlihat enggan. Ia bercerita tentang investasi yang gagal, tentang uang yang ia pinjam dari beberapa orang untuk menutup kerugian, dan bagaimana utang itu sekarang menumpuk dengan bunga yang semakin besar. "Kalau aku tidak membayar dalam waktu dekat," katanya, "mereka bisa melakukan apa saja." Ayu merasakan tubuhnya merinding. "Seperti apa?" Rizal tidak menjawab langsung. Namun ekspresi wajahnya sudah cukup memberi gambaran. Sebelum Ayu bisa bertanya lagi, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Bu Ratna muncul di ruang makan, seperti biasa dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kalian sudah mulai bicara," katanya. Rizal terlihat tidak senang ibunya ikut masuk. "Bu." Namun Bu Ratna sudah duduk di kursi mereka. "Ayu memang harus tahu," katanya datar. "Tidak ada gunanya menyembunyikan semuanya." Ayu menatap wanita itu. "Kalau begitu jelaskan semuanya." Bu Ratna mengangguk pelan. "Utang Rizal tidak kecil. Orang-orang yang memberi pinjaman mulai kehilangan kesabaran." Ayu sudah mendengar itu. "Tapi ibu bilang ada solusi." Bu Ratna menatapnya lurus. "Benar." Rizal tampak tidak nyaman. "Bu." Namun Bu Ratna tidak peduli. Orang yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Pak Surya. Nama itu kembali muncul. Ayu merasakan ketegangan di tubuhnya. "Orang yang kemarin kalian bicarakan?" Bu Ratna mengangguk. Dia bersedia melunasi semua utang Rizal. Ayu hampir merasa lega. Namun ekspresi wajah Bu Ratna membuatnya tahu ada sesuatu yang belum selesai. "Apa syaratnya?" Bu Ratna menjawab tanpa ragu. "Pernikahan kontrak." Ruangan itu langsung terasa sunyi. Ayu tidak langsung mengerti. "Pernikahan? Siapa?" Bu Ratna menatapnya dengan wajah datar. "Kamu." Kata itu jatuh seperti batu. Ayu merasa dunia di sekitarnya berhenti bergerak. "Apa maksud ibu?" "Pak Surya ingin menikahimu."
Kalimat itu begitu absurd sampai otak Ayu butuh beberapa detik untuk memahaminya. Aku sudah menikah. Pernikahan kontrak bisa diatur, jawab Bu Ratna dingin. Hanya sementara. Ayu berdiri dari kursinya. Tidak. Jawaban itu keluar spontan. Ini tidak masuk akal. Rizal menatapnya. Wajahnya tegang. Ayu, dengarkan dulu. Apa yang harus didengar? Potong Ayu. Kalian sedang membicarakan aku seperti barang. Bu Ratna mengangkat alis. Ini soal menyelamatkan keluarga kita. Keluarga? Suara Ayu bergetar. Dengan menjual aku ke pria lain. Rizal berdiri sekarang. Ayu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Rizal menatapnya dengan mata yang lebih keras dari biasanya. Ini satu-satunya cara. Ayu merasa napasnya tersendat. Kamu serius? Rizal tidak langsung menjawab. Namun ekspresinya sudah cukup jelas. Ayu menggeleng pelan. Aku tidak akan melakukan itu. Bu Ratna mendengus. Kamu tidak punya banyak pilihan. Aku punya. Jawab Ayu dengan suara gemetar tetapi tegas. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain suamiku. Rizal menatapnya beberapa detik. Lalu sesuatu di wajahnya berubah. Bukan lagi suami yang bingung. Melainkan seseorang yang mulai terdesak. Kamu harus mempertimbangkannya, katanya perlahan. Nada suaranya tidak lagi memohon. Lebih seperti peringatan. Ayu merasakan dingin merambat di punggungnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di mata Rizal. Tekanan. Dan sesuatu yang hampir terlihat seperti paksaan. Malam itu, ketika Ayu kembali ke kamar sendirian, pikirannya kacau. Ia baru saja menyadari sesuatu yang membuat hatinya semakin berat. Masalah ini bukan lagi sekadar utang. Dan orang yang paling ia harapkan melindunginya, justru mulai mendorongnya ke arah yang paling ia takuti. Pagi setelah percakapan itu terasa seperti kabut tebal bagi Ayu. Ia bangun lebih awal dari biasanya, tetapi bukan karena ingin memulai hari. Matanya bengkak karena semalaman hampir tidak tidur. Kata-kata Rizal terus terulang di kepalanya. Ini satu-satunya cara. Kalimat itu seperti menggema di dalam pikirannya. Ayu berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi, menatap wajahnya sendiri. Ia terlihat seperti orang lain, lelah, bingung, dan terluka. Namun yang paling membuatnya sakit adalah satu hal. Suaminya sendiri yang meminta itu. Ia mencuci wajahnya dengan air dingin, mencoba mengusir pikiran itu. Tetapi semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin kuat rasa sesak di dadanya. Ia tidak bisa memikirkan semuanya sendirian. Setelah beberapa menit ragu, Ayu meraih ponselnya. Ada satu nama yang selalu ia hubungi saat hidupnya terasa terlalu berat. Lina. Siang hari itu, Ayu duduk di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan. Tempat itu tidak ramai. Hanya beberapa meja yang terisi. Bau kopi dan roti panggang mengisi ruangan. Ayu menggenggam gelasnya dengan kedua tangan meskipun minumannya sudah tidak panas lagi. Beberapa menit kemudian, pintu kedai terbuka. Seorang wanita dengan rambut sebahu masuk dengan langkah cepat. Matanya langsung mencari-cari. Ketika melihat Ayu, wajahnya langsung berubah. Ayu. Wanita itu menghampiri meja dengan cepat. Lina adalah sahabat Ayu sejak masa kuliah. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu seluruh masa lalu Ayu, termasuk tentang keluarga Ayu yang sebenarnya sangat kaya. Ayu sengaja menyembunyikan hal itu dari banyak orang, bahkan dari Rizal. Ia ingin hidup sederhana dan membangun hubungan tanpa bayangan uang keluarganya. Namun sekarang, keputusan itu terasa seperti sesuatu yang berbalik menyakitinya. Lina duduk di depan Ayu sambil menatap wajahnya dengan khawatir. "Kamu kenapa?" tanyanya cepat. "Wajahmu seperti habis menangis semalaman." Ayu tersenyum lemah. "Aku memang tidak tidur." Lina langsung menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Baik.
Ceritakan semuanya. Ayu ragu beberapa detik. Namun begitu ia mulai bicara, kata-kata itu keluar seperti bendungan yang pecah. Ia menceritakan tentang utang Rizal, tentang percakapan yang ia dengar, tentang nama Pak Surya, dan akhirnya tentang hal yang membuatnya paling sulit bernapas. Bu Ratna ingin aku menikah kontrak dengan pria itu, kata Ayu pelan. Beberapa detik Lina hanya menatapnya. Kemudian wajahnya berubah. Apa? Suaranya cukup keras sampai seorang pelanggan di meja sebelah menoleh. Lina menurunkan suaranya, tetapi kemarahannya jelas terlihat. Mereka gila. Ayu menunduk. Mereka bilang itu satu-satunya cara. Cara apa? Lina hampir tidak percaya. Menyelamatkan Rizal dengan menjual kamu. Kata, menjual, terasa seperti luka baru di dada Ayu. Aku juga bilang begitu, jawab Ayu pelan. Lina menggeleng keras. Dan Rizal setuju. Ayu terdiam beberapa detik. Dia tidak benar-benar menolak. Lina langsung berdiri sedikit dari kursinya sebelum duduk kembali. Aku tidak percaya ini. Tangannya mengepal di atas meja. Ayu, kamu sadar tidak? Ini bukan sekadar masalah keluarga. Ini pelecehan. Ayu tahu Lina benar. Namun mendengar kata itu membuat hatinya semakin berat. Aku masih ingin menyelamatkan pernikahanku, katanya akhirnya. Lina menatapnya lama. Setelah ini semua. Ayu menarik napas panjang. Aku menikah dengan Rizal karena aku percaya dia orang baik. Orang baik tidak menyuruh istrinya menikah dengan pria lain. Kalimat itu menembus langsung ke hati Ayu. Ia tidak punya jawaban. Beberapa detik mereka hanya duduk dalam diam. Lina akhirnya menghela napas panjang. Apakah Rizal tahu siapa keluargamu sebenarnya? Ayu menggeleng. Tidak. Dan kamu masih menyembunyikannya. Aku tidak ingin hubungan kami berubah karena uang. Lina menatapnya dengan ekspresi yang campur aduk antara kasihan dan kesal. Ayu, mereka sudah memperlakukanmu seperti barang. Uang bukan lagi masalah utamanya. Ayu menggigit bibirnya. Ia tahu itu. Tetapi ada bagian dari dirinya yang masih berharap. Berikan aku waktu, katanya pelan. Aku ingin mencoba bicara lagi dengan Rizal. Lina menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk dengan berat. Baik, tapi kalau mereka mencoba memaksamu, kamu harus pergi dari rumah itu. Ayu tidak langsung menjawab. Sore hari, Ayu pulang ke rumah dengan langkah yang terasa lebih berat. Begitu membuka pintu, ia langsung melihat Bu Ratna duduk di ruang tamu. Wanita itu memandang Ayu seolah sudah menunggu. Kamu dari mana? Aku bertemu teman. Bu Ratna mengangguk pelan. Aku kira kamu sedang memikirkan tawaran yang kemarin. Ayu langsung menegang. Saya sudah bilang saya tidak akan melakukannya. Bu Ratna menatapnya tajam. Kamu terlalu keras kepala. Ayu berdiri tegak. Ini bukan soal keras kepala. Ini soal kenyataan, potong Bu Ratna dingin. Kalau utang itu tidak dibayar, hidup kita hancur. Ayu menatap wanita itu dengan napas yang mulai tidak stabil. Tapi bukan berarti saya harus menikah dengan pria lain. Bu Ratna berdiri dari sofa. Ia berjalan lebih dekat. Kadang perempuan harus berkorban untuk keluarganya. Kata-kata itu diucapkan dengan tenang, tetapi terasa seperti tekanan yang semakin kuat. Rizal bisa kehilangan segalanya. Lanjutnya, termasuk kebebasannya. Ayu merasakan dadanya menegang. Dan kamu bisa menyelamatkannya. Ayu menggeleng pelan. Saya tidak bisa. Bu Ratna menatapnya lama. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat tubuh Ayu terasa dingin. Kalau kamu benar-benar mencintai suamimu, katanya pelan, seharusnya kamu tidak ragu. Ayu berdiri diam di ruang tamu itu, merasa seperti dikepung dari segala arah. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, sebuah pikiran mulai muncul dengan jelas di kepalanya.
Bagaimana jika ia memang tidak punya pilihan? Namun malam itu, di dalam kamar, Ayu membuat satu keputusan kecil yang bahkan membuat dirinya sendiri takut. Ia membuka ponselnya dan mulai mencari lebih banyak informasi tentang Pak Surya. Pagi itu Ayu masih memikirkan keputusan kecil yang ia buat semalam, mencari tahu lebih banyak tentang Pak Surya. Semakin banyak ia membaca, semakin aneh perasaannya. Pria itu dikenal sebagai pengusaha tua yang sangat kaya, memiliki banyak properti dan jaringan bisnis luas. Beberapa artikel bahkan menyebutkan bahwa ia sering terlibat dalam kesepakatan tidak biasa dalam urusan bisnisnya. Ayu tidak benar-benar mengerti maksud kalimat itu, tetapi cukup untuk membuat perutnya terasa tidak nyaman. Ia menutup layar ponselnya ketika suara pintu kamar terbuka. Rizal masuk dengan wajah yang tampak lebih rapi dari biasanya. Ia sudah mengenakan kemeja kerja yang disetrika rapi dan sepatu yang jarang ia pakai kecuali untuk pertemuan penting. "Kamu sudah siap?" tanya Rizal. Ayu mengernyit. "Siap untuk apa?" Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobil dari meja kecil. "Aku ingin kamu ikut denganku hari ini." "Kemana?" "Ada orang yang ingin bertemu kita." Ayu langsung merasa tegang. "Siapa?" Rizal menatapnya sebentar. "Orang yang mungkin bisa membantu masalah kita." Jawaban itu tidak benar-benar menjawab apapun, tetapi Ayu sudah memiliki firasat. "Pak Surya?" tanyanya pelan. Rizal tidak menyangkal. "Kita hanya bicara," katanya cepat. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Namun nada suaranya terdengar terlalu hati-hati. Ayu berdiri diam beberapa detik. Ia sebenarnya ingin menolak. Tetapi ada bagian dari dirinya yang ingin melihat langsung orang yang menjadi pusat semua masalah ini. "Baik," katanya akhirnya. Perjalanan menuju tempat pertemuan terasa lebih panjang dari biasanya. Rizal mengendarai mobil dengan diam. Tangannya mencengkeram setir lebih kuat dari normal. Ayu duduk di kursi penumpang sambil memandangi jalan. Ia mencoba membaca wajah suaminya beberapa kali, tetapi Rizal selalu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia bagi. "Kita akan bertemu di mana?" tanya Ayu akhirnya. "Sebuah restoran." "Kenapa harus di sana?" "Pak Surya lebih suka tempat yang tenang untuk bicara." Jawaban itu terdengar terlalu sederhana. Ayu tidak berkata apa-apa lagi. Namun perasaan tidak nyaman di dadanya semakin besar. Restoran itu jauh lebih mewah daripada tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Lampu gantung besar menerangi ruangan dengan cahaya hangat. Meja-meja dilapisi kain putih bersih, dan pelayan berjalan dengan langkah tenang. Ayu merasa seperti orang yang berada di tempat yang bukan miliknya. Seorang pelayan membawa mereka ke meja di sudut ruangan. Di sana sudah duduk seorang pria tua. Rambutnya putih rapi. Pakaiannya mahal tetapi tidak mencolok. Ia duduk dengan punggung tegak dan tatapan yang tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan situasi di sekitarnya. Ketika Rizal dan Ayu mendekat, pria itu berdiri. "Rizal," katanya dengan suara dalam yang tenang. Rizal menunduk sedikit dengan hormat. "Pak Surya." Ayu langsung tahu. Inilah orang yang selama ini mereka bicarakan. Pak Surya kemudian menoleh pada Ayu. Tatapannya berhenti beberapa detik lebih lama dari yang terasa nyaman. "Ini istrimu?" Rizal mengangguk. "Iya, Pak. Ini Ayu." Ayu memaksakan senyum kecil. Pak Surya mengangguk pelan. "Senang akhirnya bertemu." Kata "akhirnya" membuat Ayu sedikit bingung. Ia duduk bersama mereka di meja itu, mencoba tetap tenang. Pelayan datang membawa minuman, tetapi Ayu hampir tidak memperhatikannya. Ia lebih fokus pada percakapan yang akan terjadi. Pak Surya menyandarkan tubuhnya di kursi. "Rizal sudah menjelaskan situasinya padaku," katanya santai. Ayu menatap Rizal. Namun Rizal hanya menunduk sedikit. "Utang yang cukup besar," lanjut Pak Surya. "Tapi bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan." Ayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat.
Pak Surya bilang bisa membantu, kata Rizal pelan. Ayu menatap pria tua itu. Kenapa? Tanyanya. Pak Surya tersenyum tipis. Aku selalu tertarik pada kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Ayu tidak menyukai cara pria itu memandangnya. Seolah ia bukan benar-benar bagian dari percakapan, melainkan sesuatu yang sedang dipertimbangkan. Kesepakatan seperti apa? Tanya Ayu. Pak Surya menatap Rizal, seolah memberi kesempatan padanya untuk menjelaskan. Namun Rizal tidak berkata apa-apa. Akhirnya Pak Surya kembali menatap Ayu. Aku pria tua, katanya santai. Aku memiliki uang, kekuasaan, dan hampir semua yang orang inginkan. Ayu tidak mengerti arah pembicaraan itu. Tapi aku tidak punya satu hal. Apa itu? Tanya Ayu hati-hati. Pendamping. Ruangan terasa tiba-tiba lebih dingin. Pak Surya melanjutkan dengan tenang. Aku tertarik menjadikanmu istriku. Kalimat itu begitu langsung sampai Ayu hampir tidak bisa memprosesnya. Ia menatap Rizal dengan mata lebar. Ini lelucon. Rizal tidak tertawa. Ia bahkan tidak terlihat terkejut. Ayu. Ini benar, potong Ayu. Tidak ada yang menjawab langsung. Namun keheningan itu sudah cukup. Ayu merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Kalian serius? Pak Surya tetap tenang. Aku akan melunasi semua utang Rizal, katanya. Sebagai imbalannya, kamu menjadi istriku untuk waktu yang kita sepakati. Ayu menatap Rizal lagi. Kali ini dengan harapan terakhir bahwa suaminya akan menghentikan semuanya. Namun Rizal justru berkata pelan. Ini kesempatan kita untuk keluar dari masalah. Kata-kata itu terasa seperti pisau. Kamu benar-benar setuju dengan ini? Tanya Ayu dengan suara gemetar. Rizal tidak menatap matanya. Kita tidak punya pilihan lain. Ayu merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia datang ke restoran ini berpikir mereka hanya akan bicara. Namun sekarang ia duduk di meja yang sama dengan dua pria yang sedang membicarakan hidupnya seperti transaksi bisnis. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Rizal, Ayu merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar penghinaan. Pengkhianatan. Ia berdiri dari kursinya perlahan. Tangannya gemetar, tetapi suaranya tetap keluar. Aku tidak akan pernah setuju dengan ini. Namun saat ia menatap Rizal, sesuatu di dalam dirinya tiba-tiba dipenuhi ketakutan baru. Karena wajah suaminya tidak terlihat marah. Tidak juga menyesal. Hanya terlihat seperti seseorang yang sudah membuat keputusan. Restoran itu terasa semakin sempit bagi Ayu setelah kata-kata terakhir Rizal keluar dari mulutnya. Ini kesempatan kita untuk keluar dari masalah. Kalimat itu masih menggema di kepalanya bahkan ketika ia berdiri dari kursinya. Tangannya terasa dingin dan sedikit gemetar. Ia menatap Pak Surya sebentar, lalu kembali pada suaminya. Aku tidak akan melakukan ini, ulang Ayu, suaranya pelan tetapi tegas. Pak Surya tidak terlihat marah. Ia hanya menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan sikap tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa melihat orang lain menolak sesuatu sebelum akhirnya berubah pikiran. Namun Ayu tidak menatapnya lama. Ia menatap Rizal. Bicaralah denganku di luar. Rizal ragu sejenak, lalu akhirnya berdiri. Mereka berjalan keluar restoran menuju area parkir yang lebih sepi. Udara siang terasa panas, tetapi Ayu tetap merasakan dingin di dalam dadanya. Begitu mereka cukup jauh dari pintu restoran, Ayu langsung menoleh pada Rizal. Kamu sadar tidak apa yang baru saja kamu lakukan? Rizal menghela napas panjang, seolah percakapan ini sudah melelahkan bahkan sebelum dimulai. Ayu, kita sudah membicarakan ini. Tidak, potong Ayu cepat. Kamu dan ibumu yang membicarakannya. Aku tidak pernah setuju. Rizal menatapnya dengan wajah tegang. Kamu bahkan tidak mencoba memahami situasinya. Apa yang harus dipahami? Suara Ayu mulai bergetar. Kamu membawa aku ke sini untuk ditawarkan seperti barang.
Aku tidak menawarkannya seperti itu. Lalu seperti apa? Rizal mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ini solusi. Ayu menatapnya tidak percaya. Solusi untuk siapa? Rizal tidak langsung menjawab. Ayu melanjutkan dengan suara lebih pelan tetapi penuh luka. Kita bisa mencari jalan lain. Seperti apa? Tanya Rizal cepat. Kita bisa menjual sesuatu. Atau kamu bisa mencari pinjaman lain. Rizal tertawa pendek. Tawa yang terdengar pahit. Kamu pikir aku belum mencoba? Ayu terdiam sejenak. Lalu berkata lebih hati-hati. Kita bisa mencari pekerjaan tambahan. Aku juga bisa bekerja. Rizal langsung menggeleng. Itu tidak akan cukup. Setidaknya kita mencoba bersama. Namun Rizal tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi yang berubah. Bukan lagi suami yang tertekan, melainkan seseorang yang mulai kehilangan kesabaran. Bersama? Ulang Rizal. Ayu mengangguk pelan. Namun Rizal berkata sesuatu yang membuat dada Ayu terasa seperti diremas. Kamu tidak pernah benar-benar membantu. Ayu terdiam. Apa maksudmu? Rizal menatapnya langsung. Sejak kita menikah, semua beban ada di pundakku. Kata-kata itu datang begitu tajam. Aku berusaha mengurus rumah kita, kata Ayu pelan. Rumah? Rizal menggeleng. Rumah ini tidak butuh diurus seperti istana. Ayu merasakan panas di matanya. Aku mencoba mendukungmu. Dengan apa? Tanya Rizal. Kata-kata. Ayu tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertengkar, ia merasakan jarak yang sangat jauh antara dirinya dan suaminya. Aku yang harus menghadapi penagih utang, lanjut Rizal dengan nada keras. Aku yang harus mencari uang. Sementara kamu hanya mengatakan kita harus mencari jalan lain. Ayu merasa suaranya hampir hilang ketika berkata, aku istrimu. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Rizal menatapnya beberapa detik, lalu berkata lebih dingin. Kalau kamu benar-benar istriku, kamu seharusnya membantu menyelamatkan kita. Ayu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Percakapan itu terasa seperti tembok yang runtuh di antara mereka. Sore hari ketika mereka kembali ke rumah, suasana di dalam mobil penuh keheningan. Ayu tidak menoleh ke arah Rizal sekalipun. Di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Begitu mereka masuk rumah, Bu Ratna sudah menunggu di ruang tamu. Wanita itu langsung berdiri ketika melihat mereka. Bagaimana? Tanyanya cepat. Rizal tidak langsung menjawab. Namun ekspresi wajah Ayu sudah cukup memberi jawaban. Bu Ratna menghela napas kesal. Kamu menolak lagi? Ayu menatapnya. Ini hidup saya. Bu Ratna tertawa pendek. Hidupmu juga menyangkut hidup anakku. Ayu tidak ingin berdebat, tetapi Bu Ratna terus mendekat. Kamu tahu tidak betapa beruntungnya kamu. Ayu mengernyit. Beruntung. Tidak semua perempuan mendapat kesempatan seperti ini, kata Bu Ratna dingin. Ada pria kaya yang ingin menikahimu. Ayu merasakan sesuatu mendidih di dalam dadanya. Ibu menyebut itu kesempatan. Ya. Ibu menyebut menjual saya sebagai kesempatan. Bu Ratna mengangkat alis. Kalau kata menjual membuatmu tersinggung, kamu bisa menyebutnya pengorbanan. Ayu menatap wanita itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun Bu Ratna belum selesai. Kamu seharusnya bersyukur, lanjutnya tajam. Perempuan seperti kamu biasanya tidak dilirik pria seperti Pak Surya. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Ayu tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, ucapan Bu Ratna atau kenyataan bahwa Rizal hanya berdiri diam tanpa membelanya. Ayu menoleh pada suaminya. Namun Rizal hanya menghindari tatapannya. Di saat itulah sesuatu berubah di dalam hati Ayu. Selama ini ia selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, suaminya akan tetap berdiri di sisinya. Namun sekarang keyakinan itu mulai runtuh. Malam itu,
Di dalam kamar yang terasa lebih dingin dari biasanya, Ayu duduk di tepi tempat tidur sambil menatap ponselnya. Ada satu nama yang muncul di pikirannya. Lina. Sahabatnya pernah mengatakan sesuatu dengan sangat jelas. Kalau mereka mencoba memaksamu, kamu harus pergi dari rumah itu. Ayu menatap pintu kamar yang tertutup, lalu kembali melihat layar ponselnya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pesan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, sebuah pikiran berani muncul di kepalanya. Mungkin ia benar-benar harus mulai mempertimbangkan untuk pergi. Pagi itu Ayu bangun dengan kepala berat dan perasaan yang belum juga reda dari malam sebelumnya. Ia masih duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangannya. Layar pesan yang semalam ia buka masih menampilkan nama Lina. Semalam ia tidak benar-benar mengirim pesan panjang. Ia hanya menulis satu kalimat pendek. Aku butuh bicara. Lina langsung membalas. Datang ke tempatku pagi ini. Sekarang jam menunjukkan hampir pukul 9. Dari luar kamar, Ayu bisa mendengar suara televisi di ruang tamu. Itu berarti Bu Ratna sudah bangun. Rizal sudah pergi lebih awal tanpa mengatakan apapun. Bahkan tidak mengetuk pintu kamar. Ayu berdiri perlahan. Tubuhnya terasa berat, tetapi pikirannya lebih berat lagi. Ia mengganti pakaian dengan gerakan lambat, mencoba mengumpulkan keberanian untuk keluar rumah. Begitu membuka pintu kamar, Bu Ratna langsung menoleh dari sofa. Kamu mau kemana? Tanyanya. Ada urusan. Urusan apa? Ayu berhenti beberapa langkah dari pintu. Bertemu teman. Bu Ratna menatapnya beberapa detik dengan ekspresi tidak suka. Kamu punya waktu bertemu teman, tapi tidak punya waktu memikirkan solusi untuk keluarga ini. Ayu menahan napas. Ia tidak ingin berdebat lagi. Saya akan kembali nanti. Ia keluar rumah sebelum percakapan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyakitkan. Apartemen kecil Lina berada di pusat kota, jauh dari rumah Ayu. Tempat itu sederhana tetapi rapi, penuh tanaman kecil di dekat jendela. Begitu pintu dibuka, Lina langsung memeluk Ayu tanpa banyak kata. Aku sudah menebak situasinya semakin buruk, katanya. Ayu tersenyum lemah dan masuk. Mereka duduk di sofa kecil ruang tamu. Lina memperhatikan wajah Ayu dengan teliti. Kamu terlihat lebih pucat dari kemarin, katanya. Ayu menghela napas panjang. Kemarin Rizal membawaku bertemu Pak Surya. Lina langsung menegakkan tubuhnya. Apa? Ayu menceritakan semuanya. Tentang restoran, tentang bagaimana Pak Surya dengan tenang mengatakan ingin menikahinya, dan tentang Rizal yang tidak menghentikan pembicaraan itu. Semakin Ayu bercerita, wajah Lina semakin keras. Ketika cerita itu selesai, Lina menggeleng tidak percaya. Ini sudah melewati batas, katanya. Ayu menunduk. Aku tahu. Tidak, Ayu. Kamu belum benar-benar mengerti, kata Lina lebih tegas. Ini bukan sekadar keluarga yang egois. Mereka mencoba menjadikan kamu solusi untuk masalah mereka. Ayu menggenggam tangannya sendiri. Aku masih ingin mencoba memperbaiki pernikahanku. Lina menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Setelah semua ini, Ayu terdiam. Pernikahan bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja, katanya pelan. Aku menikah dengan Rizal karena aku percaya padanya. Dan sekarang? Tanya Lina. Ayu tidak langsung menjawab. Beberapa detik ruangan itu sunyi. Aku tidak tahu, katanya akhirnya. Lina bersandar ke kursinya dengan napas berat. Ayu, dengarkan aku baik-baik. Nada suaranya berubah lebih serius. Kalau kamu tetap tinggal di rumah itu, mereka akan terus menekanmu sampai kamu menyerah. Ayu menggigit bibirnya. Bu Ratna sudah mulai melakukannya. Dan Rizal? Tanya Lina. Ayu menunduk. Dia tidak menghentikan ibunya. Itu mungkin bagian yang paling menyakitkan untuk diakui. Lina menggeleng pelan. Kamu harus pergi dari rumah itu sebelum semuanya terlambat. Ayu langsung mengangkat kepala.
Pergi. Ya. Lina, itu rumahku juga. Tidak, jawab Lina tegas. Itu rumah mereka. Dan mereka sudah jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menghargaimu di sana. Ayu merasakan dadanya sesak. Kalau aku pergi, itu berarti pernikahanku benar-benar hancur. Pernikahanmu sudah berada di tepi jurang, kata Lina pelan. Kata-kata itu membuat Ayu terdiam. Ia tidak ingin mempercayainya. Namun semakin ia memikirkan semua yang terjadi, semakin sulit menyangkal kenyataan itu. Beberapa menit mereka duduk dalam diam. Lina akhirnya berkata lebih lembut. Aku tidak memaksamu memutuskan sekarang. Ayu menatapnya. Tapi kamu harus mulai memikirkan keselamatanmu sendiri. Sore hari ketika Ayu pulang, rumah terasa sunyi. Rizal belum kembali. Bu Ratna tidak terlihat di ruang tamu. Ayu masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lemari pakaian. Kata-kata Lina terus berputar di kepalanya. Kalau kamu tetap tinggal, mereka akan terus menekanmu. Ayu membuka lemari itu perlahan. Pakaian-pakaiannya tergantung rapi di sana. Ia menyentuh salah satu gaun yang jarang ia pakai. Lalu tanpa benar-benar berpikir panjang, Ayu mengambil sebuah tas kecil dari bagian bawah lemari. Ia tidak memasukkan banyak barang. Hanya beberapa pakaian penting, beberapa dokumen, dan ponselnya. Tangannya bergerak pelan, hampir seperti seseorang yang tidak ingin membuat suara. Ketika tas itu akhirnya tertutup, Ayu duduk kembali di tepi tempat tidur. Ia menatap tas itu lama. Ia belum benar-benar memutuskan untuk pergi. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai mempersiapkan kemungkinan itu. Dan kenyataan bahwa ia melakukan hal itu membuat dadanya terasa sangat berat. Tas kecil itu masih berada di bawah tempat tidur ketika Ayu bangun pagi itu. Ia sengaja menyembunyikannya di sana semalam setelah mengemasi beberapa barang penting. Tidak banyak, hanya pakaian secukupnya, beberapa dokumen pribadi, dan ponselnya. Ayu belum benar-benar memutuskan untuk pergi. Namun melihat tas itu membuat satu hal terasa nyata. Kemungkinan itu sudah ada. Ia menarik napas panjang sebelum keluar dari kamar. Di ruang tamu, Bu Ratna sudah duduk seperti biasa. Televisi menyala, tetapi matanya tidak benar-benar mengikuti acara yang sedang diputar. Begitu Ayu muncul, wanita itu menoleh. Kamu akhirnya keluar juga. Nada suaranya tidak ramah. Ayu hanya mengangguk kecil dan berjalan ke dapur untuk membuat teh. Namun belum sempat ia menyalakan kompor, suara pintu depan terbuka. Rizal masuk dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Ayu langsung merasakan firasat buruk. Rizal bahkan belum melepas sepatu ketika berkata, "Kita harus bicara." Bu Ratna langsung mematikan televisi. Kamu sudah bertemu Pak Surya? Rizal mengangguk. Barusan. Ayu berdiri kaku di dapur, mendengarkan. Apa katanya? Tanya Bu Ratna. Rizal meletakkan tas kerjanya di meja. Dia ingin pertemuan terakhir. Ayu menutup matanya sebentar. Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang sudah ia duga, tetapi tetap saja menyakitkan ketika benar-benar mendengarnya. Kapan? Tanya Bu Ratna. Besok malam. Jawaban itu membuat ruangan terasa lebih berat. Bu Ratna tampak lega. Bagus. Semakin cepat selesai, semakin baik. Ayu tidak tahan lagi. Ia berjalan keluar dari dapur. Diselesaikan apa? Rizal menoleh padanya. Kesepakatan. Ayu menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. Kesepakatan yang melibatkan hidupku. Rizal terlihat tidak sabar. Ayu, kita sudah membicarakan ini. Tidak, kata Ayu pelan. Kalian yang membicarakannya. Bu Ratna berdiri dari sofa. Kamu masih keras kepala. Ayu merasakan napasnya menjadi berat. Ini bukan soal keras kepala. Ini soal harga diriku. Bu Ratna tertawa pendek. Harga diri tidak akan membayar utang.
Ayu menatap wanita itu lama. Untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Di mata Bu Ratna, ia memang tidak pernah menjadi menantu. Ia hanya menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Rizal menyela percakapan itu. Pertemuan besok malam hanya untuk memastikan semuanya jelas. Jelas bagi siapa? Tanya Ayu. Rizal tidak menjawab. Ia hanya berkata dengan nada yang lebih tegas dari sebelumnya. Aku ingin kamu datang. Ayu merasa seperti didorong ke sudut. Kalau aku menolak. Rizal menatapnya lama. Ayu, jangan membuat semuanya lebih sulit. Kalimat itu bukan permintaan. Lebih seperti peringatan. Ayu merasakan sesuatu runtuh lagi di dalam dirinya. Ia melihat dua orang di ruangan itu, suaminya dan ibu mertuanya, yang berdiri di sisi yang sama. Sementara ia sendirian. Untuk pertama kalinya, Ayu benar-benar menyadari bahwa mereka tidak melihatnya sebagai manusia dengan pilihan. Ia hanya bagian dari solusi mereka. Sepanjang hari itu rumah terasa seperti ruang yang penuh tekanan. Bu Ratna beberapa kali melewati Ayu sambil mengucapkan kalimat-kalimat pendek yang terasa seperti dorongan. Besok semuanya akan selesai. Kamu seharusnya berpikir dewasa. Ada banyak perempuan yang akan berebut posisi seperti itu. Setiap kalimat membuat dada Ayu semakin sesak. Rizal sendiri hampir tidak berbicara dengannya. Ia lebih banyak berada di kamar atau di luar rumah, seolah ingin menghindari percakapan yang bisa berubah menjadi pertengkaran. Menjelang malam, Ayu masuk ke kamar sendirian. Ia duduk di tepi tempat tidur. Matanya perlahan tertuju pada bagian bawah tempat tidur. Tas itu masih ada. Pikiran Lina kembali muncul di kepalanya. Kalau mereka mencoba memaksamu, kamu harus pergi. Ayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik ini. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Pesan dari Lina. Bagaimana keadaanmu? Ayu menatap layar itu lama sebelum akhirnya membalas. Mereka menetapkan pertemuan terakhir besok malam. Balasan Lina datang cepat. Ayu, kamu harus keluar dari sana. Ayu menatap pesan itu dengan jantung yang berdebar. Beberapa menit ia tidak menjawab. Lalu ia mengetik sesuatu yang bahkan membuat tangannya sendiri gemetar. Bisakah kamu menjemputku malam ini? Balasan Lina hanya satu kata. Bisa. Malam semakin larut. Rumah itu menjadi sunyi setelah Bu Ratna masuk ke kamarnya. Rizal juga sudah tertidur. Ayu berdiri di dalam kamar dengan tas kecil di tangannya. Jantungnya berdetak sangat keras sampai ia takut suaranya terdengar keluar. Ia membuka pintu kamar perlahan. Lorong rumah gelap. Langkahnya sangat hati-hati saat berjalan menuju pintu depan. Setiap bunyi kecil membuatnya berhenti sejenak. Namun akhirnya ia berhasil membuka pintu tanpa membangunkan siapapun. Di luar rumah, sebuah mobil kecil berhenti di pinggir jalan. Lina duduk di kursi pengemudi. Begitu melihat Ayu, Lina langsung keluar dan membuka pintu mobil. Kamu yakin? Tanya Lina pelan. Ayu menoleh ke arah rumah itu sekali lagi. Rumah tempat ia mencoba menjadi istri yang baik. Rumah tempat ia justru kehilangan dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang. Lalu masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup pelan. Saat mobil itu mulai bergerak meninggalkan rumah, Ayu merasakan perasaan yang campur aduk. Takut, sedih, tetapi juga sedikit lega. Namun jauh di dalam hatinya, satu pertanyaan baru mulai muncul. Apa yang akan dilakukan Rizal dan Bu Ratna ketika mereka sadar ia sudah tidak ada? Mobil Lina berhenti di depan apartemen kecil itu ketika langit mulai mendekati tengah malam. Jalanan sudah sepi. Hanya beberapa kendaraan yang lewat sesekali. Ayu masih memegang tas kecilnya erat di pangkuan. Sepanjang perjalanan ia hampir tidak bicara. Pikiran Ayu masih tertinggal di rumah yang baru saja ia tinggalkan. Rumah tempat ia mencoba mempertahankan pernikahannya, meskipun orang-orang di dalamnya perlahan menghancurkan kepercayaannya. Lina mematikan mesin mobil. Kita sudah sampai, katanya pelan.
Ayu mengangguk, tetapi tidak langsung keluar. Ada sesuatu yang terasa berat di dadanya. Bukan hanya ketakutan. Ada juga rasa bersalah yang aneh, seolah ia baru saja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Lina membuka pintu mobil lebih dulu. "Ayu," katanya sambil menatap sahabatnya itu. "Kamu tidak kabur. Kamu menyelamatkan dirimu." Kalimat itu membuat Ayu akhirnya bergerak keluar dari mobil. Mereka naik ke apartemen Lina dengan langkah cepat. Begitu pintu tertutup, Ayu merasakan keheningan yang berbeda dari rumah sebelumnya. Tidak ada tatapan dingin. Tidak ada sindiran. Hanya ruangan kecil yang hangat dengan lampu kuning lembut. Lina menaruh tas Ayu di sofa. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan." Ayu menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca. "Terima kasih." Lina hanya mengangguk kecil. "Kamu harus istirahat. Kamu terlihat sangat lelah." Namun Ayu tahu ia tidak akan mudah tidur malam ini. Sementara itu, di rumah yang ia tinggalkan, suasana berubah jauh berbeda. Pagi datang lebih cepat dari yang diharapkan. Bu Ratna keluar dari kamarnya seperti biasa, tetapi langkahnya langsung terhenti ketika melihat pintu kamar Ayu terbuka. "Ayu?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan mendekat dan melihat kamar itu kosong. Tempat tidur sudah rapi, tetapi lemari sedikit terbuka. Sebuah firasat buruk langsung muncul. "Rizal!" Suara Bu Ratna memanggil keras membuat Rizal keluar dari kamarnya dengan wajah masih mengantuk. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menunjuk kamar Ayu. "Dia tidak ada." Rizal mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Kamar ini kosong." Rizal langsung masuk ke kamar itu. Matanya menyapu ruangan dengan cepat. Beberapa pakaian Ayu memang masih ada, tetapi beberapa bagian lemari terlihat kosong. Rizal merasakan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. "Dia pergi," katanya pelan. Bu Ratna langsung memukul meja kecil di dekat pintu. "Tidak mungkin. Dia membawa tasnya." Bu Ratna berjalan mondar-mandir dengan wajah merah. "Pertemuan dengan Pak Surya malam ini." Rizal mengusap wajahnya dengan frustrasi. Jika Ayu benar-benar pergi, semuanya bisa hancur. Utang itu tidak akan hilang. Dan Pak Surya bukan tipe orang yang bisa dikecewakan begitu saja. "Telepon dia," kata Bu Ratna. Rizal langsung mengambil ponselnya. Namun panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua juga sama. Bu Ratna semakin panik. Dia sengaja melarikan diri. Rizal menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa Ayu mungkin sudah keluar dari kendali mereka. Di apartemen Lina, pagi datang dengan suasana yang jauh lebih tenang. Ayu duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia tidak tidur banyak, tetapi pikirannya terasa sedikit lebih jernih dibanding malam sebelumnya. Lina sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil. "Apa kamu sudah mematikan ponselmu?" tanya Lina. Ayu mengangguk. "Sejak semalam." "Bagus." Namun ada sesuatu yang masih mengganggu Ayu. Ia menatap layar ponselnya yang kini kembali menyala. Nama yang tidak pernah ia hubungi selama bertahun-tahun muncul di pikirannya. Ayahnya, Pak Hendra. Sejak menikah dengan Rizal, Ayu memilih hidup mandiri. Ia tidak ingin bergantung pada keluarganya yang kaya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa membangun hidupnya sendiri. Namun sekarang, semua keputusan itu terasa berbeda. "Aku harus menghubungi ayahku," kata Ayu tiba-tiba. Lina berhenti mengaduk kopi. "Sekarang." Ayu mengangguk pelan. Tangannya gemetar sedikit ketika membuka daftar kontak lama. Nama itu masih tersimpan. "Ayah." Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. Lalu suara pria yang sangat ia kenal menjawab. "Halo." Suara itu langsung membuat dada Ayu terasa sesak. "Yah."
Beberapa detik sunyi. Ayu. Nada suara Pak Hendra berubah kaget. Kamu baik-baik saja? Ayu tidak bisa langsung menjawab. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ayah, aku butuh bantuan. Di ujung telepon, suara Pak Hendra berubah sangat serius. Apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan apartemen Lina. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun keluar dari mobil itu dengan langkah cepat. Wajahnya tegas, tetapi matanya penuh kekhawatiran. Ketika pintu apartemen terbuka dan ia melihat Ayu berdiri di sana, ekspresinya langsung berubah. Ayu. Ayu hampir tidak bisa menahan emosinya lagi. Pak Hendra berjalan mendekat dan memegang bahu putrinya. Apa yang mereka lakukan padamu? Pertanyaan itu membuat Ayu merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh. Selama ini ia berusaha kuat sendirian. Namun sekarang ayahnya berdiri di depannya. Dan untuk pertama kalinya, Ayu menyadari satu hal yang membuat jantungnya berdebar lagi. Kedatangan Pak Hendra mungkin akan mengubah semuanya. Dan perubahan itu bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Rizal dan Bu Ratna. Pintu apartemen Lina masih terbuka ketika Pak Hendra berdiri di ambangnya. Wajah pria itu terlihat tegang, tetapi matanya langsung melembut saat melihat Ayu berdiri di hadapannya dengan mata yang masih merah. Ayu. Suaranya pelan, hampir seperti seseorang yang takut kenyataan di depannya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ayu mencoba tersenyum, tetapi gagal. Dalam satu langkah, Pak Hendra mendekat dan memeluk putrinya erat. Selama beberapa detik Ayu tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan dirinya untuk pertama kali merasa tidak perlu kuat sendirian. Lina berdiri di belakang mereka dengan tenang, memberi ruang bagi pertemuan yang sudah terlalu lama tertunda. Pak Hendra akhirnya melepaskan pelukan itu dan menatap wajah Ayu dengan penuh perhatian. Kamu terlihat sangat kurus, katanya pelan. Ayu menunduk sedikit. Ayah, aku minta maaf. Pak Hendra mengerutkan kening. Untuk apa? Karena selama ini aku menjauh. Pria itu menghela napas pelan. Kamu memilih hidupmu sendiri. Ayah menghormati itu. Kalimat itu sederhana, tetapi membuat dada Ayu terasa berat. Lina mempersilakan mereka duduk di ruang tamu kecil. Ia menyiapkan teh hangat lalu diam-diam kembali ke dapur, memberi kesempatan Ayu untuk berbicara. Pak Hendra duduk di kursi seberang Ayu. Sekarang tatapannya berubah lebih serius. Ceritakan semuanya. Ayu menelan ludah. Ia tahu momen ini tidak bisa dihindari lagi. Perlahan ia mulai bercerita tentang bagaimana awalnya ia mencoba menjadi menantu yang baik di rumah Bu Ratna. Tentang sindiran yang terus-menerus ia terima karena dianggap tidak membawa harta dalam pernikahan. Pak Hendra mendengarkan tanpa menyela. Namun ketika Ayu mulai menjelaskan tentang utang Rizal, ekspresi pria itu mulai berubah. Utang besar? Tanyanya pelan. Ayu mengangguk. Rizal tidak pernah mengatakan jumlahnya dengan jelas, tapi cukup besar sampai mereka panik. Pak Hendra menggenggam cangkir tehnya lebih erat. Ayu melanjutkan cerita tentang bagaimana Bu Ratna mulai membicarakan seorang pria kaya bernama Pak Surya. Tentang pertemuan di restoran. Tentang bagaimana dirinya ditawarkan sebagai solusi. Ketika kalimat itu keluar dari mulut Ayu, Pak Hendra akhirnya tidak bisa menahan reaksinya. Apa? Nada suaranya lebih keras dari sebelumnya. Mereka mencoba menikahkanmu dengan pria lain untuk membayar utang. Ayu menunduk. Ya. Ruangan itu menjadi sunyi beberapa detik. Wajah Pak Hendra berubah sangat keras. Kurang ajar. Itu bukan sekadar kemarahan biasa. Itu kemarahan seorang ayah. Ayu, kenapa kamu tidak memberitahu ayah dari awal? Ayu mengangkat kepala dengan mata yang penuh rasa bersalah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup mandiri. Pak Hendra menatapnya lama. Kemandirian tidak berarti kamu harus menderita sendirian. Kalimat itu menusuk hati Ayu.
Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Aku takut ayah akan menganggap aku gagal. Pak Hendra menggeleng pelan. Ayah tidak pernah menilai hidupmu seperti itu. Ia bersandar sedikit di kursinya, mencoba menahan amarah yang jelas masih ada. Kalau mereka menyentuhmu sedikit saja dengan niat seperti itu, mereka sudah melewati batas. Ayu merasa jantungnya berdebar. Ia tahu ayahnya memiliki kekuatan dan pengaruh yang tidak kecil. Jika Pak Hendra memutuskan untuk menghancurkan keluarga Rizal, itu mungkin bukan hal yang sulit. Namun Ayu mengangkat kepalanya. Ayah. Pak Hendra menatapnya. Aku ingin menyelesaikan ini dengan caraku. Pria itu terdiam. Aku tidak ingin mereka menghancurkan hidupku, lanjut Ayu. Tapi aku juga tidak ingin semuanya berubah menjadi perang besar. Pak Hendra memandang putrinya beberapa detik. Ia bisa melihat sesuatu yang berbeda di mata Ayu sekarang. Bukan hanya rasa sakit, tetapi juga tekad. Akhirnya ia mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu inginkan, ayah akan menghormatinya. Ayu merasa sedikit lega. Namun Pak Hendra belum selesai. Tapi kamu tidak akan menghadapi mereka sendirian. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat. Ayah sudah meminta seseorang datang ke sini. Siapa? Tanya Ayu. Pak Hendra menatapnya. Orang yang selama ini menangani urusan hukum keluarga kita. Sekitar setengah jam kemudian, bel apartemen berbunyi. Lina membuka pintu. Seorang pria sekitar pertengahan 30-an berdiri di sana dengan jas rapi dan ekspresi tenang. Selamat siang, katanya sopan. Pak Hendra berdiri. Ayu, ini Arman. Pria itu melangkah masuk dan mengangguk hormat. Arman adalah pengacara keluarga kita, kata Pak Hendra. Dia sudah membantu ayah dalam banyak perkara. Arman menatap Ayu dengan sikap profesional tetapi ramah. Pak Hendra sudah memberi gambaran singkat tentang situasinya. Katanya, Ayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jika semua yang terjadi benar, lanjut Arman, ada banyak cara hukum untuk melindungi Anda. Kata-kata itu membuat sesuatu berubah di dalam diri Ayu. Selama ini ia merasa seperti korban yang tidak punya pilihan. Sekarang untuk pertama kalinya, ada kemungkinan lain. Namun di saat yang sama, Ayu juga menyadari satu hal yang membuatnya sedikit takut. Jika ia benar-benar melangkah ke jalur hukum, ia harus berhadapan langsung dengan Rizal dan Bu Ratna. Dan keputusan untuk memulai langkah itu mungkin akan menjadi titik yang tidak bisa ia tarik kembali. Pagi itu Ayu berdiri di depan cermin di apartemen Lina dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tangannya masih terasa sedikit dingin, tetapi matanya tidak lagi dipenuhi kebingungan. Di belakangnya, Lina bersandar di dinding kamar sambil memperhatikan. Kamu yakin ingin datang langsung? Tanya Lina. Ayu merapikan kerudungnya dengan gerakan tenang. Iya. Setelah semua yang mereka lakukan, Ayu menarik napas panjang. Justru karena itu. Di ruang tamu, Pak Hendra sedang berbicara pelan dengan Arman, pengacara keluarga yang datang semalam. Pria itu terlihat rapi dan tenang, tetapi sikapnya jelas menunjukkan ia terbiasa menghadapi situasi sulit. Ketika Ayu keluar dari kamar, kedua pria itu menoleh. Pak Hendra memperhatikan putrinya beberapa detik. Kamu siap? Ayu mengangguk. Arman membuka map hitam yang sejak tadi ia bawa. Semua bukti sudah disusun, katanya. Rekaman percakapan, pesan dari Rizal, dan catatan pertemuan dengan Pak Surya. Ayu menelan ludah. Semalam ia kembali mendengarkan beberapa rekaman yang ia simpan di ponselnya. Percakapan yang dulu ia rekam tanpa sadar akan menjadi bukti. Percakapan tentang dirinya. Tentang bagaimana ia bisa menjadi solusi. Setiap kata masih terasa menyakitkan. Namun sekarang rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Eka. Aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku lagi, kata Ayu pelan. Pak Hendra menatapnya dengan bangga. Kalau begitu kita berangkat.
Rumah yang pernah Ayu tinggali terasa berbeda ketika ia kembali berdiri di depan pintunya. Beberapa hari yang lalu ia meninggalkan tempat ini dengan ketakutan. Sekarang ia kembali dengan perasaan yang jauh lebih tenang, meskipun jantungnya tetap berdetak cepat. Rizal yang membuka pintu. Ekspresinya langsung berubah begitu melihat Ayu. Ayu. Di belakangnya, Bu Ratna yang sedang duduk di ruang tamu juga berdiri. Kamu akhirnya muncul juga. Nada suaranya tajam. Namun ketika matanya melihat Pak Hendra dan Arman berdiri di belakang Ayu, ekspresi Bu Ratna berubah sedikit bingung. Apa ini? Tanyanya. Ayu melangkah masuk tanpa menunggu diundang. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, langkahnya tidak ragu. Rizal menutup pintu dengan wajah tegang. Kamu pergi begitu saja, katanya. Kamu tahu betapa kacaunya keadaan setelah itu? Ayu menatapnya. Keadaan kalian, maksudmu? Rizal terdiam. Bu Ratna menyilangkan tangan. Kalau kamu datang hanya untuk drama, sebaiknya. Tidak, potong Ayu dengan tenang. Ia menoleh sedikit ke arah Arman. Pria itu maju satu langkah. Perkenalkan, katanya dengan nada profesional. Nama saya Arman. Saya pengacara yang mewakili Ibu Ayu. Kata-kata itu membuat Bu Ratna mengerutkan kening. Pengacara. Rizal terlihat semakin tidak nyaman. Ayu, apa maksud semua ini? Ayu menatapnya lama. Aku datang untuk menjelaskan sesuatu. Ia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di meja ruang tamu. Sebelum aku pergi, aku menyimpan beberapa hal. Arman membuka map hitam dan mengeluarkan beberapa dokumen. Klien saya memiliki bukti percakapan yang menunjukkan adanya upaya menjadikan dirinya sebagai imbalan untuk pelunasan utang. Bu Ratna langsung tertawa pendek. Itu tuduhan yang sangat berlebihan. Arman tetap tenang. Termasuk rekaman percakapan yang menyebutkan pernikahan kontrak dengan seorang pria bernama Pak Surya. Rizal langsung menatap Ayu dengan wajah pucat. Kamu merekam itu? Ayu tidak menjawab langsung. Ia hanya menekan satu tombol di ponselnya. Suara rekaman terdengar di ruangan itu. Suara Bu Ratna yang berkata bahwa Ayu seharusnya bersyukur ada orang kaya yang mau membelinya. Lalu suara Rizal yang mengatakan pertemuan dengan Pak Surya akan menyelesaikan semuanya. Ketika rekaman itu berhenti, ruangan menjadi sangat sunyi. Bu Ratna tidak lagi tersenyum. Rizal terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan keseimbangan. Arman menutup mapnya dengan tenang. Dalam hukum, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai percobaan perdagangan manusia. Bu Ratna langsung berdiri. Itu fitnah. Namun suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Rizal memandang Ayu dengan ekspresi yang bercampur antara marah dan takut. Kamu benar-benar akan melakukan ini? Ayu menatapnya dengan mata yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aku hanya melindungi diriku. Rizal mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ayu, kita bisa menyelesaikan ini tanpa melibatkan hukum. Ayu merasakan sesuatu berubah dalam dirinya saat mendengar kata-kata itu. Dulu ia mungkin akan langsung mencari cara untuk menenangkan Rizal. Sekarang tidak lagi. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum mencoba menjual hidupku. Bu Ratna terlihat mulai gelisah. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kami begitu saja? Pak Hendra yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Tidak, katanya dengan suara tenang tetapi berat. Yang menghancurkan kalian adalah keputusan kalian sendiri. Suasana di ruangan itu berubah. Untuk pertama kalinya sejak semua konflik ini dimulai, Rizal dan Bu Ratna terlihat benar-benar kehilangan kendali. Namun di tengah semua itu, Ayu menyadari satu hal yang membuat jantungnya kembali berdebar. Langkah yang ia ambil hari ini mungkin baru permulaan. Dan setelah ini, tidak ada yang tahu seberapa jauh konflik ini akan berkembang. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan setelah rekaman berhenti diputar. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Hanya suara napas yang terasa lebih berat dari biasanya.
Ayu berdiri di dekat meja ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Di seberangnya, Rizal terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Wajahnya pucat, rahangnya menegang, dan matanya sesekali melirik ke arah dokumen yang dibawa Arman. Di sampingnya, Bu Ratna mencoba mempertahankan sikap kerasnya, tetapi kegelisahan sudah terlihat jelas dari cara ia menggenggam ujung bajunya. Arman tetap berdiri dengan tenang. Sikap profesionalnya tidak berubah sejak awal. Namun orang yang paling tenang di ruangan itu justru Pak Hendra. Pria itu berdiri sedikit di belakang Ayu, mengamati Rizal dan Bu Ratna dengan tatapan yang sulit dibaca. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan, Ayu?" tanya Rizal akhirnya. Nada suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Tidak lagi penuh kemarahan, melainkan penuh kehati-hatian. Ayu menatapnya. "Aku ingin kalian mengerti satu hal," katanya pelan. Rizal menunggu. "Aku bukan barang yang bisa kalian tukarkan untuk menyelesaikan masalah." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti garis yang ditarik jelas di antara mereka. Bu Ratna mendengus kecil. "Kamu selalu terlalu dramatis." Namun bahkan Bu Ratna tidak terdengar sekuat biasanya. Pak Hendra akhirnya melangkah maju satu langkah. "Ayu tidak dramatis," katanya tenang. "Dia hanya akhirnya berhenti diam." Rizal menoleh ke arahnya. Sejak awal pria itu tahu Pak Hendra bukan orang biasa. Cara bicaranya, sikapnya, bahkan pakaian yang ia kenakan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Namun Rizal belum benar-benar memahami siapa pria ini sebenarnya. "Pak," kata Rizal dengan nada berusaha sopan, "ini masalah keluarga kami." Pak Hendra menatapnya tanpa emosi. "Keluarga?" Rizal sedikit ragu. "Iya." Pak Hendra kemudian berkata dengan sangat tenang. "Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kalian tahu sesuatu." Ayu langsung menoleh ke arah ayahnya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Namun tetap saja jantungnya berdebar. Pak Hendra menatap Rizal dan Bu Ratna secara bergantian. "Saya ayah Ayu." Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Rizal mengerutkan kening. "Ayah." Bu Ratna juga terlihat bingung. Ayu tidak pernah menyebutkan apapun tentang keluarganya. Pak Hendra sedikit tersenyum tipis. Itu karena dia memilih hidup mandiri setelah menikah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Namun bukan berarti dia tidak punya keluarga yang berdiri di belakangnya. Rizal menatapnya lebih teliti sekarang. "Apa maksud Bapak?" Pak Hendra mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan meletakkannya di meja. Rizal mengambilnya. Matanya membaca tulisan di kartu itu. Perlahan ekspresinya berubah. Bu Ratna yang penasaran juga ikut melihat. Beberapa detik kemudian wajah wanita itu langsung pucat. Nama perusahaan yang tertera di kartu itu bukan sesuatu yang asing. Itu adalah salah satu kelompok bisnis terbesar yang bahkan lebih sering muncul di berita ekonomi daripada perusahaan milik Pak Surya. Bu Ratna menatap Ayu dengan mata membesar. "Kamu, anaknya?" Ayu tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu dengan tenang. Rizal terlihat seperti seseorang yang baru saja memahami sesuatu yang sangat besar. "Kamu tidak pernah bilang." Ayu akhirnya berbicara. "Karena aku ingin kalian mengenalku sebagai diriku sendiri, bukan karena keluargaku." Kalimat itu terasa seperti tamparan yang sangat halus. Bu Ratna mundur satu langkah tanpa sadar. "Jadi selama ini..." Ayu memotongnya. "Selama ini aku hanya menantu yang kalian hina karena dianggap tidak membawa apa-apa." Rizal menunduk sebentar. Sekarang semua hal yang terjadi terasa jauh lebih berat. Ia teringat semua sindiran ibunya, semua tekanan yang mereka berikan kepada Ayu. Dan yang paling buruk, rencana yang mereka buat dengan Pak Surya. Rizal mengangkat kepalanya lagi. "Ayu." Nada suaranya berubah. Tidak lagi keras. Lebih seperti seseorang yang mulai menyadari kesalahan besar. "Aku minta maaf." Bu Ratna langsung menoleh ke arahnya.
Namun Rizal tetap menatap Ayu. Aku panik dengan utang itu. Aku tidak berpikir jernih. Ayu menatapnya lama. Dulu ia mungkin akan langsung memaafkan kalimat seperti itu. Namun sekarang sesuatu di dalam dirinya sudah berubah. Kamu tidak hanya tidak berpikir jernih, katanya pelan. Rizal menunggu. Kamu memilih untuk mengorbankanku. Kalimat itu membuat Rizal tidak bisa menjawab. Aku istrimu, lanjut Ayu. Tapi kamu memperlakukanku seperti solusi yang bisa diperdagangkan. Rizal menghela napas berat. Aku tahu aku salah. Bu Ratna terlihat ingin menyela. Tetapi kali ini Rizal mengangkat tangannya sedikit. Biarkan aku bicara. Ia kembali menatap Ayu. Kita bisa memperbaiki ini. Ayu merasakan sesuatu di dadanya bergetar. Bukan karena harapan, melainkan karena kesadaran. Ia dulu sangat mencintai pria ini. Namun sekarang perasaan itu terasa jauh. Tidak, kata Ayu akhirnya. Rizal terdiam. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Pak Hendra memperhatikan putrinya dengan tenang. Ia bisa melihat keputusan itu tidak datang dari kemarahan sesaat. Itu datang dari luka yang terlalu dalam. Namun di tengah ketegangan itu, Ayu juga menyadari sesuatu yang baru. Rizal sekarang tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan pengetahuan itu bisa mengubah cara Rizal bertindak selanjutnya. Dengan cara yang mungkin belum bisa ia prediksi. Beberapa hari setelah konfrontasi di rumah itu, hidup Ayu terasa seperti berada di persimpangan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia duduk di ruang tamu apartemen Lina, menatap layar ponselnya yang sejak pagi terus berdering oleh pesan-pesan yang tidak ia balas. Berita tentang masalah Rizal mulai menyebar. Bukan berita besar yang memenuhi televisi nasional, tetapi cukup untuk merusak reputasi seseorang di lingkaran bisnis kecil tempat Rizal berusaha bertahan. Di seberang Ayu, Arman duduk dengan beberapa dokumen di tangannya. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tetapi nada bicaranya serius. Kabar dari kantor pagi ini, katanya. Pihak Pak Surya sudah menarik diri dari semua pembicaraan dengan Rizal. Ayu menatapnya. Sepenuhnya. Arman mengangguk. Begitu dia mengetahui ada dugaan eksploitasi terhadap Anda dalam kesepakatan itu, dia langsung membatalkan semuanya. Ayu tidak langsung menjawab. Ia teringat pria tua itu, cara Pak Surya menatapnya saat pertemuan pertama mereka, cara ia berbicara seolah semuanya hanya transaksi biasa. Namun rupanya bahkan pria itu tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang sekarang mulai terlihat seperti skandal. Pak Surya juga tidak ingin namanya dikaitkan dengan kasus hukum, lanjut Arman. Di kursi lain, Pak Hendra menghela napas pelan. Artinya Rizal kehilangan satu-satunya jalan cepat yang dia pikir bisa menyelamatkannya. Arman menutup mapnya. Dan utangnya tetap ada. Kalimat itu terasa seperti titik berat yang tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Ayu menunduk sedikit. Mendengar hal itu seharusnya membuatnya merasa puas. Namun perasaannya justru lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia tidak merasa senang. Ia hanya merasa selesai. Namun belum sepenuhnya. Sementara itu, di rumah yang dulu menjadi tempat tinggal Ayu, suasana jauh berbeda. Rizal berdiri di ruang tamu dengan wajah tegang, memegang ponsel yang baru saja ia lempar ke sofa. Dia benar-benar menarik diri, katanya dengan suara frustrasi. Di depan jendela, Bu Ratna berdiri dengan wajah pucat. Pak Surya tidak mau terlibat lagi. Rizal menggeleng keras. Dia bahkan tidak mau menerima teleponku. Bu Ratna berjalan mondar-mandir. Ini semua karena Ayu. Namun bahkan ketika ia mengatakan itu, suaranya tidak sekuat biasanya. Rizal menatap ibunya dengan mata yang lelah. Tidak, Bu. Bu Ratna berhenti. Ini karena kita. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rizal mengucapkan kalimat itu dengan jujur. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Utang masih ada. Bahkan lebih buruk sekarang.
Beberapa investor kecil yang dulu masih percaya padanya mulai menarik diri setelah kabar tentang kasus hukum muncul. Dan dengan pengacara seperti Arman yang menangani semuanya, Rizal tahu masalah ini tidak akan mudah hilang. Bu Ratna menatap anaknya dengan cemas. Lalu apa yang akan kita lakukan? Rizal tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia juga tidak tahu. Sore hari itu Ayu kembali berdiri di depan rumah yang pernah ia tinggali. Langit mulai berubah warna menuju senja. Di belakangnya, mobil Pak Hendra menunggu dengan mesin masih menyala. Aku ingin menyelesaikan ini, kata Ayu pelan sebelum keluar dari mobil. Pak Hendra menatapnya beberapa detik. Kalau kamu membutuhkan ayah. Aku tahu. Arman juga berdiri di dekat mobil, memberi anggukan kecil. Hubungi saya kalau situasinya berubah. Ayu mengangguk. Ia kemudian berjalan menuju pintu rumah itu. Ketika pintu terbuka, Rizal berdiri di sana. Seolah ia sudah tahu Ayu akan datang. Ayu. Nada suaranya jauh lebih lelah dibanding beberapa hari lalu. Ayu masuk tanpa banyak kata. Di ruang tamu, Bu Ratna juga ada di sana. Wajah wanita itu terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Tidak ada lagi sikap percaya diri yang dulu selalu ia tunjukkan. Beberapa detik mereka hanya saling memandang. Akhirnya Ayu berbicara. Aku tidak datang untuk bertengkar. Rizal mengangguk pelan. Aku tahu. Ayu menatap mereka berdua. Selama berbulan-bulan ia hidup di rumah ini dengan mencoba menjadi seseorang yang diterima. Sekarang semuanya terasa berbeda. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Tanya Ayu pelan. Tidak ada yang menjawab. Kalian tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri. Matanya bergerak dari Rizal ke Bu Ratna. Kalian mengkhianatiku sebagai manusia. Ruangan itu menjadi sunyi. Rizal menunduk. Bu Ratna tidak mampu menatap mata Ayu. Aku datang ke keluarga ini dengan niat baik, lanjut Ayu. Aku mencoba menghormati kalian, mencoba menjadi bagian dari rumah ini. Ia berhenti sejenak. Tapi kalian melihatku sebagai alat. Rizal menutup matanya sebentar. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun lagi. Ayu tidak menjawab. Karena dalam hatinya, ia tahu kalimat itu mungkin benar. Namun ada satu hal yang masih belum selesai. Kasus hukum yang diajukan Arman sudah berjalan. Dan keputusan berikutnya yang harus Ayu buat akan menentukan apakah kehidupan Rizal dan Bu Ratna benar-benar runtuh. Atau masih memiliki kesempatan untuk berubah. Ayu berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya menyadari satu hal yang membuat dadanya kembali berat. Keputusan terakhir itu, sekarang sepenuhnya ada di tangannya. Malam setelah konfrontasi terakhir di rumah itu, Ayu duduk diam di kursi mobil ayahnya. Lampu jalan yang lewat satu persatu menciptakan bayangan panjang di wajahnya. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Di kursi depan, Pak Hendra memandang jalan dengan tenang, seolah memberi putrinya ruang untuk memikirkan semuanya sendiri. Ayu menatap keluar jendela. Rumah yang baru saja ia tinggalkan perlahan menghilang dari pandangan. Rumah itu dulu terasa seperti tempat yang harus ia pertahankan dengan segala cara. Sekarang ia tahu sesuatu yang berbeda. Tidak semua rumah layak diperjuangkan. Beberapa hanya menjadi tempat seseorang kehilangan dirinya. Ayu. Suara Pak Hendra akhirnya memecah keheningan. Ayu menoleh. Kamu sudah memikirkan langkah selanjutnya? Pertanyaan itu sederhana, tetapi berat. Di samping mobil, Arman yang ikut dalam mobil kedua sudah menunggu jawaban yang sama selama beberapa hari terakhir. Ayu menarik napas panjang. Iya. Pak Hendra tidak langsung bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata pelan, apapun keputusanmu, ayah mendukung. Kalimat itu membuat Ayu merasa dadanya sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak sendirian menghadapi hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Ayu duduk di ruang kerja Arman. Ruangan itu rapi dan tenang, dipenuhi rak buku hukum yang tersusun rapi. Arman duduk di seberangnya dengan beberapa dokumen terbuka di meja.
Ini berkas gugatan cerai yang sudah kami siapkan, katanya dengan nada profesional. Ia menggeser dokumen itu sedikit ke arah Ayu. Jika Anda menandatangani ini, prosesnya akan segera dimulai. Ayu menatap kertas itu. Beberapa bulan lalu, ia tidak pernah membayangkan akan duduk di tempat seperti ini. Menandatangani akhir dari pernikahannya sendiri. Namun ketika ia memikirkan semua yang telah terjadi, percakapan tentang dirinya sebagai solusi utang, pertemuan dengan Pak Surya, tekanan Bu Ratna, dan sikap Rizal yang memilih mengorbankannya, jawabannya terasa jelas. Ayu mengambil pena. Tangannya sempat berhenti beberapa detik. Ia tidak sedang marah. Ia tidak sedang membalas dendam. Ia hanya sedang menutup sesuatu yang memang sudah rusak. Perlahan ia menandatangani dokumen itu. Arman mengangguk kecil. Mulai hari ini, proses perceraian resmi berjalan. Ayu meletakkan pena itu kembali. Perasaannya tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada ledakan emosi. Hanya rasa lega yang tenang. Beberapa minggu kemudian, konsekuensi mulai jatuh satu persatu pada kehidupan Rizal dan Bu Ratna. Kasus hukum yang diajukan Arman tidak berhenti begitu saja. Bukti rekaman percakapan, pesan-pesan yang tersimpan, dan kesaksian Ayu cukup kuat untuk membuat penyelidikan berjalan serius. Reputasi Rizal yang sudah rapuh akhirnya benar-benar runtuh. Investor terakhir yang sempat mempercayainya menarik diri. Beberapa utang yang dulu masih bisa dinegosiasikan sekarang menuntut pembayaran segera. Suatu sore, Rizal duduk di ruang tamu rumahnya yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Bu Ratna duduk di kursi seberang dengan wajah yang jauh lebih lelah. "Apa benar semuanya sudah berakhir?" tanya Bu Ratna pelan. Rizal menatap meja tanpa menjawab beberapa detik. Sebagian besar. Iya. Utang menumpuk. Usaha gagal. Dan pernikahan yang dulu ia pikir akan selalu ada kini telah resmi berakhir. Rizal menutup matanya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami satu hal yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Ia tidak kehilangan Ayu karena kemiskinan. Ia kehilangan Ayu karena pilihannya sendiri. Di sisi lain kota, kehidupan Ayu mulai bergerak ke arah yang baru. Ia tinggal sementara di rumah ayahnya, rumah yang dulu ia tinggalkan demi membangun hidup sendiri. Namun kali ini perasaannya berbeda. Ia tidak merasa kembali sebagai seseorang yang gagal. Ia merasa kembali sebagai seseorang yang utuh. Suatu sore, Ayu berjalan di taman belakang rumah bersama Lina, yang datang berkunjung. "Kamu terlihat jauh lebih tenang sekarang," kata Lina sambil tersenyum. Ayu mengangguk kecil. "Aku juga merasa begitu." Lina menatapnya dengan rasa bangga. "Aku selalu tahu kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Ayu tersenyum tipis. Namun pikirannya tidak lagi dipenuhi masa lalu. Ia memandang langit senja yang perlahan berubah warna. Beberapa bulan terakhir mengajarkannya sesuatu yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Cinta memang penting. Pernikahan juga penting. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu. Harga diri. Ayu akhirnya memahami bahwa mempertahankan hubungan yang merendahkan dirinya bukanlah kesetiaan. Itu hanya bentuk lain dari kehilangan diri sendiri. Dan sekarang, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Ayu merasa benar-benar bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Ia tidak tahu persis kemana hidupnya akan membawa langkah berikutnya. Namun satu hal sudah pasti. Kali ini, ia akan melangkah tanpa pernah lagi mengorbankan dirinya sendiri. Terkadang kehilangan adalah cara hidup mengembalikan kita pada diri kita yang sebenarnya. Jika kamu berada di posisi Ayu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa like jika cerita ini menyentuh hatimu. Tulis komentar pendapatmu tentang keputusan Ayu.